Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdau. Di sini saya akan menjelaskan eh, yaitu manakah yang lebih baik, open loop atau closed loop. Seperti yang kita ketahui, open loop itu adalah sistem yang inputnya tidak dipengaruhi oleh output, sedangkan closed loop adalah sistem yang inputnya dipengaruhi oleh output atau keluarannya. Lalu manakah yang lebih baik? Sebenarnya hal ini tergantung oleh kebutuhan kita masing-masing. Namun untuk closed loop sendiri dibutuhkan biaya yang sedikit lebih mahal. Open loop atau closed loop. Buat mesin cuci open loop dan closed loop. Mesin cuci open loop biasa kita kenal dengan mesin cuci manual yang biasanya terdiri dari dua tabung. Yang cara kerjanya adalah kita men-set timer, contohnya selama 6 menit. Lalu kita mengisi air dan memasukkan pakaian. Nah, di dalam sistem open loop mesin cuci manual ini, mesin cuci akan terus berputar selama set timer yang kita set tadi selama terus menerus, dan tidak bisa menambahkan air sendiri jika kita kekurangan. Lalu mesin cuci closed loop yang biasa kita kenal itu dengan mesin cuci otomatis, biasanya tuh terdiri dari satu tabung saja. Mesin cuci ini biasanya bisa mengisi air sendiri dan menambahkan air sendiri dan men-set timer sendiri. Biasanya di zaman sekarang juga ada mesin cuci yang mempunyai sensor itu kekeruhan air, dimana di saat air itu belum mengkeruh, maka mesin cuci akan terus berputar sampai air mengkeruh dan pakaian benar-benar bersih. Lalu itu open loop dan closed loop. Pengatur suhu ruangan. Pengatur suhu ruangan open loop dia akan bekerja dengan pengaturan suhu yang ditentukan. Contohnya 18 derajat Celcius. Pengatur suhu ruangan ini akan terus mendinginkan ruangan, walaupun suhunya sudah 18 derajat Celcius. Untuk pengatur suhu ruangan yang closed loop, jika misalnya kita men-set suhunya adalah 18 derajat Celcius, maka pengatur suhu ruangan ini atau air conditioner ini akan mendinginkan ruangan sampai 18 derajat Celcius. Jika suhu ruangan sudah menyentuh 18 derajat Celcius, maka termostatnya akan membaca dan mematikan sistem. Lalu sistem akan berhenti, dan ketika suhu naik, termostatnya akan membaca lagi dan menyalakan pengatur suhu ruangan untuk menurunkan suhu ruangan tersebut. Selanjutnya ada tentukan komponen-komponen sistem input, output, plan, transducer, controller dari orang menunjuk benda, orang mengendarai mobil, robot pengambil barang, sistem pengaturan level air. Yang pertama, orang menunjuk benda. Inputnya adalah benda yang ingin ditunjuk. Outputnya adalah gerakan jari menunjuk benda. Plannya adalah kontraksi otot. Transducernya adalah otot, kontrolernya adalah otak. Lalu yang kedua yaitu orang mengendarai mobil. Inputnya itu setir, gas, lem, kopling, dan persneling. Lalu outputnya adalah arah mobil, laju mobil, arah dan laju mobil. Untuk plannya sendiri itu adalah kontraksi otot, transducernya adalah otot, kontrolernya adalah otak. Namun bedanya dengan orang menunjuk benda adalah sistem ini
terjadi secara terus-menerus dan berulang sampai orang tersebut sampai kepada tempat tujuannya. Lalu ada robot pengambil barang. Inputnya adalah barang itu, outputnya barang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Plannya adalah pergerakan dengan robot, transducernya adalah dengan robot, dan controllernya adalah microcontroller dari robot itu sendiri. Lalu ada sistem pengaturan level air. Inputnya adalah ketinggian air, outputnya adalah pembacaan ketinggian air, dan plannya adalah reaksi pelampung terhadap ketinggian air, dan transducernya adalah pelampung, controllernya adalah keran air. Selanjutnya itu tentukan input, output, input sensor, error detector, controller, aktuator, dan plan. Nah, yang pertama itu di sini ada input dan input sensor, lalu di sini ada controller. Dilanjutkan lagi dari input ke controller, lalu dilanjutkan ke plan, dan dilanjutkan ke aktuator. Aktuator menghasilkan output di sini. Lalu output sensor akan membaca. Di sini ada error detector yang akan mendeteksi apakah ada kesalahan dari output sensor, lalu meneruskannya kembali ke input sensor. Dan ini adalah diagram bloknya dari sistem pengaturannya. Di sini ada input, lalu ke input sensor, lalu diteruskan ke controller, dan diteruskan lagi ke plan, lalu diteruskan ke aktuator, lalu menghasilkan sebuah output yang akan melewati output sensor, yang akan diteruskan ke output, dan akan memberikan feedback ke error detector yang akan meneruskan kembali ke input.